Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sino Geografi. Oke, para pelajar, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tata surya ini bisa terbentuk. Kok bisa ada matahari dan beberapa planet yang lain seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Bagaimana itu semua bisa terbentuk? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang selalu setia menonton video di channel ini, dan semoga video-video yang ada di channel ini bisa memberikan edukasi untuk kalian semua. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, di video ini kita akan bahas tentang bagaimana sih tata surya itu bisa terbentuk. Nah, nanti akan saya coba bahas sebisa mungkin ya, semampu saya akan saya bahas, dan mudah-mudahan kalian bisa terima materinya dengan baik. Tata surya, ya dari kata itu saya yakin kalian nggak asing ya dengan kata tata surya. Tata surya sendiri kalau kita definisikan merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan juga objek-objek yang lain. Objek yang lain ini contohnya apa? Seperti planet atau asteroid, atau bisa juga komet dan jutaan benda langit yang lain. Semuanya berputar mengelilingi matahari. Itu yang disebut dengan tata surya. Ya, proses terbentuknya tata surya sudah sewajarnya menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, khususnya bagi kalian kaum pelajar. Ya, memang karena tugasnya belajar ya. Lalu bagaimana tata surya itu bisa terbentuk? Ada beberapa teori yang bisa kita pakai, karena kalau kita menguji dengan logika sendiri, mungkin kita juga tidak mampu karena keterbatasan manusia. Nah, di video kali ini ada 5 teori yang kita bahas ya. Kita akan bahas bagaimana terbentuknya tata surya berdasarkan 5 teori ini. Teori yang pertama yaitu teori nebula. Teori nebula ini ada 2 tokoh ya. Yang pertama yaitu Immanuel Kant, yang kedua Pierre-Simon de Laplace. Makanya teori ini kita dengar namanya teori nebula Kant and Laplace karena memang ada 2 tokoh di sini. Nah, menurut Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul The Universal Natural History and Theory of the Heaven tahun 1755, dikatakan bahwa kabut dan gas yang berada di angkasa berputar lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Nah, setelah berbentuk cakram seperti ini, inti massa di tengah memiliki suhu tinggi dan berpijar, lalu membentuk matahari. Sementara bagian inti massa di pinggirnya mengalami pendinginan secara perlahan. Karena pendinginan inilah mengalami perubahan menjadi planet yang semua planet itu mengorbit atau mengelilingi matahari. Berarti berputar gini. Nah, jadi yang paling pijar di tengah dari cakram itu yang nantinya akan membentuk matahari, sedangkan yang lainnya membentuk planet. Itu menurut teori Immanuel Kant. Yang kedua yaitu teori nebula menurut Laplace. Bagaimana menurut Laplace? Hampir sama dalam bukunya yang berjudul Exposition of a World System tahun 1796, dikatakan bahwa tata surya berasal dari kabut gas yang berputar cepat. Kalau di Immanuel Kant dikatakan berputar lambat, kalau menurut Laplace ini berputar cepat dan mempunyai suhu sangat tinggi. Putaran cepat kabut gas melemparkan berbagai materi bola gas ke sekelilingnya, atau bisa kita katakan ada gaya sentrifugal di sini. Lama-kelamaan, bola-bola padat ini berubah menjadi planet-planet, dan sumber utama bola panas itu yang menjadi pusat peredaran planet yang kita kenal namanya matahari. Jadi intinya sama, ada kabut dan gas berputar. Kalau Immanuel Kant mengatakan bahwa perputarannya lambat dan membentuk cakram, sedangkan menurut Pierre-Simon de Laplace mengatakan bahwa perputarannya sangat cepat. Nah, karena saking cepatnya benda ini terlempar kemudian mengalami pendinginan dan membentuk planet. Itu teori pertama. Bagaimana menurut kalian? Nah, kalau kalian tidak setuju, tulis saja pendapatnya di kolom komentar ya. Teori yang kedua yaitu teori planetesimal, dikemukakan oleh 2 orang tokoh. Yang pertama bernama Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton tahun 1905. Pada teori ini dikatakan bahwa awalnya matahari merupakan bintang yang memang sudah ada dan sebelum penyusunan sistem tata surya lainnya terbentuk. Tapi pada saat itu belum diputuskan kalau namanya adalah matahari. Jadi sudah ada benda langit yang kita sebut bintang namanya matahari. Hanya saja waktu itu tidak disebutkan bahwa namanya matahari.
Nah, terdapat bintang lain berukuran besar sebesar matahari yang lewat dan mengorbit dekat sekali dengan matahari. Nah, benda lain inilah yang memiliki gravitasi. Kalian tahu kan gravitasi itu apa? Ya, gaya tarik. Jadi benda langit lain yang lewat ini memiliki gaya gravitasi, sehingga dia berhasil menarik bintang atau matahari tadi. Akibatnya, pada material matahari ada sebagian yang tertarik keluar. Nah, setelah benda itu lewat, material-material yang tertarik oleh gravitasi itu sebagian ada yang kembali lagi ke matahari atau bintang yang awal tadi. Tapi sebagian ada yang melayang di angkasa, atau kita bisa katakan mengambang. Nah, benda-benda yang melayang inilah yang nantinya lama-kelamaan akan mengumpul, menyatu, dan mengeras, akhirnya membentuk planet. Nah, pada teori planetesimal ini kita bisa simpulkan, gampangnya begini. Ada benda langit, atau bintang ya, kita sebut aja bintang itu, tapi belum disebut matahari. Kemudian ada bintang lain yang menyerupai, hampir sama, lewat berdekatan, kemudian memiliki gaya gravitasi. Nah, si matahari ini akhirnya tertarik. Setelah lewat, pergi, sebagian ada yang kembali, sebagian masih melayang di angkasa. Yang melayang ini nanti yang menjadi cikal bakal pembentukan planet, sedangkan yang bintang awal ini yang menjadi matahari. Itu teori planetesimal. Teori yang ketiga yaitu teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh dua orang tokoh yaitu James Jeans dan Harold Jeffreys. Jadi dua orang tokoh ini yang beranggapan bahwa teori pasang surut ini menjadi awal mula terbentuknya tata surya. Bagaimana teori pasang surut? Dalam teori ini dikatakan bahwa teori pasang surut memiliki kemiripan dengan teori planetesimal, di mana awalnya matahari dianggap sebagai bintang yang memang sudah ada. Akan tetapi sama ya, belum disebut dengan matahari. Kemudian, lewatlah satu bintang besar yang mengorbit dengan matahari. Jadi ada bintang yang lewat dan mengorbit. Nah, gravitasi bintang besar yang lewat ini menarik gelombang pasang gas-gas panas matahari. Sama, karena lewat ada gaya gravitasi kemudian tertarik. Gelombang gas-gas matahari yang tertarik ini kemudian membentuk filamen. Filamen itu apa? Filamen itu semacam benang-benang tipis gitu ya, itu filamen. Yang pada akhirnya menjadi cikal bakal planet dan penyusun sistem tata surya lainnya. Jadi hampir mirip ya. Bedanya kalau tadi dikatakan benda yang tertarik itu melayang kalau di teori planetesimal, kalau di sini disebutkan filamen. Tapi intinya sama ya, hampir sama. Itu teori pasang surut, hampir sama kayak planetesimal. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Teori yang keempat yaitu teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Raymond Arthur Littleton. Ya, seperti itulah. Mohon maaf kalau ada salah ucap ya. Dalam teori ini dikatakan bahwa dulunya, jadi sebelum galaksi ini terbentuk, ada dua bintang raksasa, jadi dua bintang yang sangat besar. Akan tetapi salah satu dari bintang ini meledak. Meledak akhirnya terpecah belah, membentuk serpian-serpian. Serpian itu terdiri dari batuan, bisa juga debu, bisa juga gas, macam-macam materialnya. Lama-kelamaan pecahan-pecahan atau serpian-serpian ledakan dari bintang yang satu tadi ini, dia berputar mengelilingi salah satu bintang yang masih utuh. Nah, ketika berputar mengelilingi bintang yang masih utuh, dan disitulah membentuk tata surya. Bintang yang masih utuh menjadi sebuah matahari, dan pecahannya tadi, bintang kembar atau bintang yang kedua tadi, yang menjadi komponen penyusun tata surya seperti planet dan juga bintang-bintang yang lain. Nah, itu menurut teori bintang kembar. Bagaimana menurut kalian? Teori yang kelima yaitu teori awan debu. Ada juga yang menyebutnya teori protoplanet. Tapi kalau di Inggris kan orang luar mengatakan the dust cloud theory. Jadi teori awan debu. Teori awan debu ini dikemukakan oleh dua tokoh, memang tidak langsung ya. Awalnya dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Carl Friedrich von Weizsäcker tahun 1940, yang kemudian disempurnakan lagi oleh seorang tokoh yang bernama Gerald Peter Kuiper tahun 1950. Intinya dari teori awan debu ini adalah tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian berputar menyerupai cakram, lalu berubah bentuk menjadi planet dan matahari. Intinya seperti itu aja. Tapi penjelasannya seperti ini. Teori awan debu merupakan sebuah teori yang beranggapan bahwa tata surya berasal dari gas serta kumpulan debu-debu yang berada di luar angkasa.
Terdapat satu anggapan bahwa di alam semesta ini memang banyak bertebaran awan yang jenisnya hampir sama. Jadi banyak awan yang bertebaran gitu di angkasa ya. Nah, kemudian kira-kira sekitar 5 miliar tahun yang lalu terjadi suatu proses pemampatan. Pemampatan itu semacam ngumpul gitu, mampet gitu ya. Kemudian pada proses pemampatan ini partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, membentuk bola dan lama-kelamaan menjadi cakram. Nah, partikel yang berada di tengah cakram saling menekan lalu menimbulkan panas dan menjadi pijar. Bagian tengah kemudian menjadi matahari, sementara bagian luar yang berputar dengan sangat cepat sampailah di mana mereka terpental atau terpecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Bagian inilah yang pada akhirnya menjadi planet dan penyusun tata surya lainnya selain matahari. Nah, itu teori awan debu. Jadi pada dasarnya teori awan debu ini mirip-mirip ya, hanya saja sumbernya saja. Jadi kalau awan debu berasal dari awan dan juga debu yang melayang di angkasa. Ujung-ujungnya dia berputar membentuk piringan, yang paling pijar atau yang paling panas dia menjadi matahari, dan yang mendingin atau memangpat itu yang menjadi benda langit lain selain matahari, ya bisa planet-planet atau benda yang lainnya. Nah, itulah teori bagaimana terbentuknya tata surya. Apakah kalian setuju atau tidak? Tulis saja di komentar ya. Oke para pelajar, itu dulu pembahasan tentang bagaimana terbentuknya tata surya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa memberikan informasi yang lebih jelas untuk kalian semuanya. Dan kalau ada pertanyaan dari penjelasan saya, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Mungkin itu bisa menambah referensi bagi saya atau juga bisa saya jawab kalau memang bisa saya jawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.